5 tips mengelola keuangan dengan budgeting cerdas. Selamat datang sahabat data psikolog, dalam petualangan mengelola keuangan meraih stabilitas finansial melalui seni budgeting yang cerdas. Dalam dunia yang serba dinamis seperti saat ini, kemampuan untuk mengelola keuangan dengan efektif telah menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan dan mencapai tujuan finansial. Di tengah arus pengeluaran dan kebutuhan yang selalu berubah, rancangan anggaran yang tepat adalah peta jalan yang akan membimbing kita melewati jalan yang tak terduga. Mari kita berlayar melalui strategi-strategi brilian dan langkah-langkah praktis yang akan membantu kita mengontrol pengeluaran, berinvestasi dengan bijak, dan membangun pondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih stabil. Dengan mengikuti prinsip-prinsip sederhana namun efektif, kita akan menemukan bahwa pengelolaan keuangan yang cerdas adalah kuncinya. Siap untuk memulai perjalanan menuju keuangan yang lebih sehat dan sukses? Mari kita mulai dengan tips mengelola keuangan dengan cara budgeting yang akan membuka pintu menuju kebebasan finansial yang kita idamkan. Nomor 1. Mengelola income atau sumber penghasilan. Di tengah upaya mengelola keuangan dengan bijak melalui proses budgeting, tips mengelola keuangan yang pertama dan esensial adalah memahami dan mengidentifikasi sumber pemasukan kamu. Pemasukan atau income merujuk pada semua aliran uang yang masuk ke dalam keuangan kamu dalam jangka waktu tertentu. Memahami dengan baik sumber dan jumlah pemasukan kamu menjadi pondasi penting dalam merancang anggaran yang efektif. Pemasukan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti gaji dari pekerjaan utama, pendapatan sampingan, investasi, bisnis yang berjalan, hingga dana dari bantuan keluarga atau tunjangan lainnya. Pemasukan juga bisa bersifat periodik, seperti bulanan atau mingguan, atau bisa bersifat irregular jika kamu memiliki pendapatan yang tidak konsisten dari freelance atau proyek-proyek tertentu. Langkah pertama dalam menghadapi aspek pemasukan saat memulai budgeting adalah menyusun daftar lengkap dari semua sumber pemasukan kamu. Pastikan untuk mencantumkan jumlah yang pasti atau perkiraan jumlah yang masuk dari setiap sumber. Jangan lupa juga untuk memperhitungkan pajak atau potongan lain yang mungkin ada pada pemasukan kamu. Dengan pemahaman yang jelas tentang pemasukan kamu, kamu akan memiliki gambaran lebih baik tentang berapa jumlah uang yang masuk setiap periode. Hal ini akan menjadi titik awal yang kokoh untuk merancang alokasi dana dan mengatur prioritas pengeluaran kamu secara bijaksana dalam anggaran kamu. Nomor 2. Mengelola expense atau pengeluaran. Pengeluaran merujuk pada semua biaya dan belanjaan yang kamu keluarkan dalam kehidupan sehari-hari. Tips mengelola keuangan yang kedua adalah memahami dan mengelola pengeluaran dengan efektif. Ini adalah langkah kunci dalam mencapai keseimbangan keuangan yang diinginkan. Pengeluaran dapat terbagi menjadi beberapa kategori, namun tidak terbatas pada biaya rutin. Ini mencakup pengeluaran harian atau bulanan seperti sewa, tagihan utilitas, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Kedua, makanan dan gaya hidup. Ini termasuk belanja bahan makanan, makan di luar, rekreasi, hiburan, dan kegiatan hobi. Ketiga, pengeluaran kesehatan. Seperti biaya asuransi kesehatan, obat-obatan, kunjungan dokter, dan perawatan kesehatan lainnya. Keempat, utang dan pembayaran. Jika kamu memiliki pinjaman atau utang, pembayaran bulanan harus masuk perhitungan dalam anggaran. Kelima, biaya pendidikan. Seperti kursus, atau pelatihan yang mungkin diperlukan. Keenam, investasi dan tabungan. Jangan lupa untuk mengalokasikan dana untuk tabungan dan investasi. Ketujuh, darurat. Dana darurat sangat penting untuk menghadapi musibah tak terduga atau keadaan darurat. Sekarang, langkah kedua adalah menyusun daftar lengkap dari semua pengeluaran yang kamu miliki. Kelompokkan pengeluaran tersebut ke dalam kategori yang relevan. Selanjutnya, tetapkan jumlah yang dikeluarkan untuk setiap kategori. Ini dapat dilakukan dengan mengamati catatan keuangan kamu dari beberapa bulan sebelumnya, sehingga kamu mendapatkan gambaran yang akurat. Setelah kamu identifikasi dan memahami pengeluaran kamu dapat mengevaluasi pos mana yang dapat dikurangi pengeluarannya, mengalokasikan lebih banyak dana untuk tabungan atau investasi, dan memprioritaskan pengeluaran penting.
Dengan memiliki visibilitas yang jelas tentang pengeluaran, kamu dapat merencanakan anggaran yang lebih efektif dan mengarahkan keuangan kamu menuju tujuan keuangan yang lebih mapan. Nomor 3. Mengatur cara menabung. Mari kita lanjutkan dengan cara-cara menabung menggunakan beberapa metode yang dapat membantu kamu. Berikut tips mengelola keuangan dengan efektif. Pertama, metode Kakeibo. Metode ini berasal dari Jepang dan berfokus pada pencatatan pengeluaran harian dengan tujuan untuk lebih sadar dan efektif dalam mengelola keuangan. Langkah-langkah utamanya melibatkan mencatat setiap pengeluaran harian dengan detail, memilah pengeluaran menjadi kategori seperti makanan, transportasi, rekreasi, dan lain-lain. Selanjutnya menganalisis pengeluaran dan mengevaluasi, apakah pengeluaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan kamu, merencanakan anggaran bulanan dan menetapkan tujuan tabungan atau investasi. Kedua, prinsip Pareto, 80 dan 20 rules. Prinsip Pareto ini mengacu pada ide bahwa sekitar 80% hasil atau dampak berasal dari 20% usaha atau sumber. Dalam konteks keuangan, kamu dapat menerapkan prinsip ini untuk mengelola tabungan dan pengeluaran kamu. Yaitu, identifikasi 20% pengeluaran yang memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan kamu. Kedua, fokuskan upaya mengelola dan mengurangi pengeluaran ini secara efektif dan alokasikan sekitar 20% pendapatan kamu untuk tabungan dan investasi. Ketiga, metode envelope budgeting. Metode ini menggunakan cara dengan memisahkan dana tunai yang ke dalam amplop berbeda sesuai dengan kategori pengeluaran, seperti makanan, transportasi, atau hiburan. Ini membantu kamu melihat dengan jelas berapa banyak dana yang tersedia untuk masing-masing kategori dan mendorong pengeluaran yang lebih disiplin. Keempat, metode 50-30-20. Cara ini mengalokasikan pendapatan kamu menjadi 3 bagian, yaitu 50% untuk kebutuhan pokok, seperti sewa, tagihan, makanan. Kedua, 30% untuk keinginan atau gaya hidup, seperti hiburan dan belanja. Ketiga, 20% untuk tabungan dan membayar utang. Metode kelima adalah metode matriks Eisenhower. Metode ini awalnya digunakan untuk mengatur tugas, tetapi dapat diterapkan pada pengeluaran juga. Kategorikan pengeluaran kamu menjadi 4 kotak meliputi, urgen penting. Yaitu pengeluaran yang harus segera dilakukan dan memiliki dampak besar. Kedua, urgen tapi tidak penting, seperti pengeluaran yang memerlukan perhatian cepat tetapi tidak memberikan dampak besar. Ketiga, penting tapi tidak urgen. Seperti pengeluaran yang memiliki dampak besar namun tidak memerlukan penanganan segera. Keempat, tidak penting dan tidak urgen. Pengeluaran yang tidak mendesak dan tidak memberikan dampak besar. Menerapkan metode-metode ini sesuai dengan situasi keuangan dan preferensi kamu dapat membantu kamu mengelola pengeluaran, menabung, dan berinvestasi dengan lebih efektif. Memilih metode yang sesuai dengan gaya hidup dan tujuan keuangan kamu adalah kunci utama dalam mencapai keuangan yang lebih sehat. Nomor 4. Alokasi untuk investasi. Memiliki rencana investasi yang baik dapat membantu kamu memaksimalkan potensi keuntungan jangka panjang dan membangun kekayaan. Berikut adalah beberapa langkah untuk mengalokasikan investasi kamu. Seperti, definisikan tujuan investasi kamu. Tentukan tujuan investasi kamu dengan jelas. Apakah kamu ingin menikmati masa pensiun secara tenang, ingin membeli rumah, atau merencanakan pendidikan anak? Tujuan yang jelas akan membantu kamu menentukan jenis investasi yang tepat. Kedua, pahami risiko dan toleransi kamu. Kenali sejauh mana kamu bersedia mengambil risiko dalam investasi. Profil risiko kamu akan membantu menentukan jenis investasi yang cocok. Investasi dengan potensi tinggi keuntungan biasanya juga datang dengan risiko yang lebih besar. Ketiga, diversifikasi portofolio. Jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasi adalah prinsip penting dalam menghindari risiko besar karena perubahan pasar atau kegagalan satu investasi. Sebarkan dana kamu di berbagai aset, seperti saham, obligasi, reksadana dan properti. Keempat, pahami jenis investasi. Pelajari berbagai jenis investasi yang tersedia dan bagaimana cara kerjanya.
Saham, obligasi, reksadana, properti, dan investasi alternatif seperti logam mulia atau mata uang kripto adalah beberapa contoh. Pahami juga potensi keuntungan dan risiko dari masing-masing jenis investasi. Kelima, konsultasi dengan profesional keuangan. Jika kamu merasa tidak yakin atau membutuhkan panduan lebih lanjut, berkonsultasi dengan seorang profesional keuangan atau penasihat investasi dapat membantu kamu merancang portofolio yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko kamu. Nomor 5. Alokasi menabung saat promo season. Memanfaatkan penawaran dan diskon khusus adalah langkah cerdas bagi kamu yang ingin memperkuat tabunganmu. Dalam upaya untuk mengoptimalkan keuntungan keuanganmu, kamu dengan dapat menggunakan peluang-peluang terbatas seperti promo-promo cashback dari transaksi sehari-hari yang pada akhirnya akan menambah uang tabungan secara pasif. Itulah tips mengelola keuangan yang dapat dilakukan untuk memastikan keamanan dan mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Diperlukan manajemen keuangan yang cermat untuk mengelola uang masuk dan keluar agar kondisi finansial tetap aman dan terhindar dari risiko kebangkrutan.